Yang sudah lalu, sudah lalu. Tidak perlu dipermasalahkan. Ayo kita membangun Indonesia bersama. Menjaga NKRI kita, menjaga kebersatuan kita, menjaga kebersamaan kita. Ada perbedaan, ada. Apa yang saya sampaikan tidak semua bisa terima. Boleh, itu hakmu. Beda pandangan, beda pikiran, beda otak. Saya tidak bisa maksa untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tetapi tetap kita saling menghormati walaupun ada perbedaan di antara. Ini semua perbedaan tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dengan adanya perbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan. Contoh sederhana, Imam Syafi'i belajar agama sama siapa? Muridnya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki gurunya, tapi kok bikin mazhab sendiri? Tak pernah Imam Maliki protes. Kok selama belajar sama saya terus bikin mazhab sendiri, enak-enak sih? Tak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat. Beda pandangan. Bahkan Anda kembali bersama kami dan langsung saja kita berbincang dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah. Tadi saya sempat berbincang atau sempat menanyakan satu pertanyaan kepada Pak Kiai. Ini kan kalau kita lihat Syekh Ali Jaber sangat memahami ragam perbedaan pendapat Islam dan tradisi Muslim di Indonesia. Sehingga dalam dakwahnya ia mengambil jarak dan bersikap netral ketika membicarakan tema yang dapat memicu polemik dalam masyarakat. Ini bagaimana menurut Anda dan juga mungkin bisa ditambahkan bagaimana Anda bisa menilai caranya almarhum berdakwah? Pertama yang beliau menjadi dasarnya berdakwah adalah ikhlas. Dari hati yang tulus, dari hati yang bersih. Makanya apa yang disampaikan itu melekat dan menghujam kepada hati masyarakat. Mungkin bahasanya sama, mungkin materinya juga lebih sederhana. Tetapi yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir itu lebih menghujam kepada hati masyarakat karena beliau berangkat dari hati diterima oleh hati. Yang kedua, memang beliau tahu tentang anatomi di Indonesia bahwa kita sangat beragam dan perbedaan tak mungkin dihindarkan. Sehingga beliau juga memilih jalan netral, mendukung kebaikan. Jadi dia bukan netral dalam arti tanpa sikap, tapi bersikap kepada apa yang itu benar. Dan yang paling penting juga adalah beliau selalu mendukung program-program kebaikan. Cinta NKRI itu tulus dari hati yang paling dalam. Makanya apa yang menjadi program pemerintah, siapapun pemimpinnya, beliau mendukung ketika itu untuk kemaslahatan. Tetapi juga ketika itu ada sesuatu yang perlu dikoreksi, beliau juga menyampaikan kritiknya. Nah, yang juga bagian dari yang membuat kita mengangkat derajatnya beliau di mata kita semua, karena beliau rendah hati. Satu kejadian tahun 2015 lalu, bulan September, dari sebelumnya beliau ada polemik ya, tentang ibadah kurban yang satu kambing cukup untuk satu keluarga. Dan beliau dengan aksen Arab Saudi barangkali menyampaikan hal yang disalahpahami oleh masyarakat berkenaan dengan pemahaman Islam secara turun-temurun. Nah, karena bicara seperti itu tersinggung. Beliau dituduh Wahabi, beliau dituduh orang yang radikal, menghina Indonesia, macam-macam. Artinya beliau menghubungi saya untuk datang ke MUI untuk membicarakan hal itu. Dan beliau menyampaikan, nyampe dia saya menerima sendiri tahun 2015 itu, dia menyampaikan saya minta maaf. Dan saya sudah buat draft tertulis mohon maaf kepada umat Islam melalui MUI. Saya bilang, kenapa saya langsung minta maaf? Kan antum bisa berdebat karena ini masih wilayah khilafiyah. Apa yang beliau sampaikan almarhum, saya tidak ingin berdakwah menimbulkan kemungkaran. Saya tidak ingin bikin kegaduhan. Maka maksadahnya itu lebih besar daripada dakwah itu sendiri. Cukup saya minta maaf kepada umat Islam melalui MUI dan mohon saya dibimbing oleh MUI. Dan seringkali beliau juga dalam interaksi kami, beliau itu bertanya, saya yakin beliau sudah tahu jawabannya, tapi bertanya untuk bahasa orang Jawa, ngewongke orang lain. Nah, rendah hati
tidak merasa lebih hebat dari yang lain, lalu selalu memberikan hal-hal yang inspiratif kepada orang lain, penghargaan itu barangkali kerendahan hati, itu metode itu yang berangkat dari hati yang dimiliki oleh beliau, sehingga apa yang disampaikan meskipun sederhana, tidak muluk-muluk, tidak menggunakan dalil-dalil yang tinggi, tetapi cukup membekas, menghujam kepada hati masyarakat. Oke, ikhlas, rendah hati, ngewongke orang lain begitu ya. Pak Kiai, ada juga beberapa pendakwa yang cenderung melontarkan tuduhan bid'ah, sesat, dan bahkan menyebut kafir pada sesama muslim hanya karena perbedaan pemahaman sehingga mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalau tadi saya dengar cerita dari sang adik bahwa beliau sangat dikagumi bahkan oleh seorang umat beragama yang lain gitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana sebetulnya ke depannya mungkin para pendakwa bisa mengambil sisi-sisi positif dari almarhum nih, Pak Kiai? Ya, karena beliau memang meniru atau menteladani sifat Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Jadi lintalakum. Jadi harus lemah lembut. Bukan berarti tidak tegas, tapi lemah lembut. Menyampaikan sisi baik. Karena mungkin orang-orang nggak membaca ayat Al-Quran, tidak membaca hadis, tapi membaca dari sikap kita. Cara kita menyampaikan. Oleh karena itu, saat kami itu bersama-sama sering dakwah bareng, satu pentas, satu panggung, satu televisi, itu yang menjadi kesepakatan kita. Kalau kita ceramah di televisi, jangan sampai menyinggung perbedaan yang itu menimbulkan perpecahan. Kalau toh ada masalah khilafiyah, sebutkan dari semuanya. Tapi kalau umpamanya berkenaan dengan waktu yang tidak cukup durasinya, jangan menyebut masalah khilafiyah, karena itu akan menimbulkan salah paham di masyarakat. Nah, kesepakatan kita bersama seperti itu adalah juga ide dari beliau, artinya bagian dari pendapat beliau. Menurut kami, bagian dari yang kami juga rumuskan dalam pedoman dakwah Majelis Ulama Indonesia, diantaranya adalah jangan sampai dakwah itu adalah menimbulkan keonaran, jangan sampai merendahkan yang lain, jangan sampai dakwah itu mencaci maki antara satu dengan yang lain, karena itu adalah hilang dari akhlaknya sebagai pendakwah. Baik, terima kasih Pak Kiai telah berbagi atau sharing bersama kami di program khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yusuf Mansur, kita lihat almarhum ini sangat jauh dari caci maki, sangat jauh dari kalimat-kalimat keras begitu ya. Ini apa yang kemudian, apakah ini bisa yang membuat beliau ini bisa diterima oleh umat muslim di Indonesia yang plural? Pertama, hati-hati juga ketika kita mengucapkan kalimat itu. Jangan sampai kita ada sedikit kesel juga sama yang suka nyaci maki. Hati-hati. Nggak boleh juga kita. Misalkan gimana ya caranya supaya kita jangan sampai kayak tetangga yang ono. Jadi kita jadi ngomongin yang ono juga kan. Saya selalu ingetin hati-hati juga gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini udah baik dengan begini. Nggak boleh juga gitu. Nah, ini yang saya lihat dari Syekh Ali bahwa dia nggak pusing gitu dengan apa, maaf ya, dengan perbuatan orang, dengan pandangan orang gitu. Yang dia lakukan adalah dakwah yang kita biasa kenal dengan dakwah bilhal ya saya. Jadi dakwah dengan perbuatan itu. Itu yang membuat ada kesesuaian antara omongan dengan karakter. Karena ada orang kali kayak saya gitu ya, suka ngomong tapi nggak sesuai gitu. Ayo olahraga, tapi guanya tidur. Ayo perhatiin makan, gue banyak makan. Nah, Syekh Ali itu enggak gitu. Saya lihat ada kesesuaian itu yang jadi wangi gitu. Jadi omongan tuh wangi. Kan yang ditakutkan oleh para guru itu kan ketika para pendakwa model saya misalnya itu tidak sesuai dengan yang didakwahkan. Akibatnya apa? Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Saya pernah ditegur sama santri, Kiai, kok Kiai Senin nggak puasa gitu. Untung kita punya jawaban. Jawaban kita begini, saya kan udah dulu waktu jadi santri. Gantian dong. Tapi kan kita jadi malu ya. Gitu saya. Oke, baik Ustadz dan juga Syekh, nanti kita tentunya akan sambung lagi berbincang di program ini. Dan pemirsa, kalau kita lihat memang keteladanan agaknya sulit saat ini ditemukan di Indonesia, khususnya akhir-akhir ini. Nanti kita juga akan tersambung juga dengan narasumber yang lain, dan pemirsa tetaplah bersama kami.